Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halimah dengan mata kuliah Dasar Biomedik 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopik. Hal ini menyebabkan organisme ini sangat sulit untuk dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Setelah abad ke-19, ilmu tentang mikroorganisme, terutama bakteri, mulai berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbagai hal tentang bakteri telah berhasil ditelusuri. Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak terlepas dari peranan berbagai tokoh penting seperti Robert Hooke, Antony van Leeuwenhoek, Ferdinand Cohn, dan Robert Koch. Robert Hooke adalah seorang ahli matematika dan sejahrawan. Beliau berkebangsaan Inggris, menulis sebuah buku yang berjudul Micrographia pada tahun 1665. Antony van Leeuwenhoek berhasil menemukan bakteri untuk pertama kalinya di dunia pada tahun 1676. Ferdinand Cohn merupakan seorang botanis berkebangsaan Breslau yang sekarang dikenal dengan Polandia. Hasil penemuannya banyak berkisar bakteri yang resisten terhadap panas. Kemudian, Robert Koch adalah seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman, banyak melakukan penelitian mengenai penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Istilah bakterium diperkenalkan kemudian hari oleh Ehrenberg pada tahun 1828. Ciri-ciri bakteri. Yang pertama ialah prokariotik. Hewan dan tumbuhan memiliki sel eukariotik, yaitu mempunyai inti sejati yang diselimuti oleh membran inti. Sedangkan bakteri prokariotik tidak mempunyai membran. Bahan genetis terdapat di dalam sitoplasma berupa untaian ganda DNA berbentuk lingkaran yang tertutup. Ciri-ciri bakteri yang kedua ialah uniseluler. Pada hewan dan tumbuhan, multiseluler mempunyai banyak sel dan setiap selnya mempunyai tugas yang sendiri-sendiri. Sedangkan bakteri organisme uniseluler yang hanya mengandalkan satu sel untuk semua jenis kegiatannya. Kegiatan yang dibebankan pada satu sel ini bisa bermacam-macam seperti makan, bergerak, mengeluarkan limbah, reproduksi, dan lainnya. Ciri-ciri bakteri yang ketiga ialah mikroskopis. Umumnya bakteri berukuran 0,5 sampai 10 mikron. Ciri-ciri bakteri yang keempat ialah kosmopolit. Bakteri memiliki ciri kosmopolit, yaitu dapat hidup di berbagai lingkungan. Habitatnya tersebar luas di alam. Ada yang dalam tanah, atmosfer, kira-kira sampai 10 km di atas bumi, di dalam lumpur, dan di laut. Kemudian, ciri bakteri lainnya ialah morfologi. Dilihat dari bentuk penampakan, sel bakteri bisa terlihat seperti basil atau batang, kokus berbentuk bola, spirillum atau spiral seperti pembuka tutup botol, kokobasil bulat dan batang. Yang terakhir ada vibrio seperti koma. Jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuknya. Bentuk batang atau basil. Bakteri bentuk batang dikenal sebagai basil yang berasal dari kata bacillus yang berarti batang. Bentuk ini dapat dibedakan yaitu basil tunggal atau monobasil, bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Contoh dari bakteri ini adalah Salmonella typhosa yang merupakan penyebab penyakit tipus. Kemudian diplobasil yaitu berupa dua sel bakteri basil yang saling berdempetan. Kemudian ada streptobasil yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Contoh bakteri ini ialah Bacillus anthracis yang merupakan penyebab penyakit antraks. Bentuk lainnya ialah bentuk bulat yaitu kokus. Bakteri berbentuk bulat atau bola atau kokus dapat dibedakan menjadi pertama ada monokokus yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, misal Monococcus gonorrhea yang merupakan penyebab penyakit kencing nanah. Kemudian ada Diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua, misalnya Diplococcus pneumoniae
yang merupakan penyakit pneumonia. Kemudian ada Sarkina, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok 4-4 membentuk kubus. Misalnya, Sarkina lutein. Selanjutnya ada Streptococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang berbentuk rantai. Misalnya, Streptococcus lactis. Kemudian ada Staphylococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur. Misalnya, Staphylococcus aureus, yang merupakan penyebab penyakit radang paru-paru. Kemudian ada bentuk spiral. Ada 3 macam bakteri dengan bentuk spiral, yaitu pertama spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya bakteri Spirillum. Selanjutnya ada vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misal Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera. Selanjutnya ada Spiroseta, yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, misalnya bakteri ini ialah Spirochaeta pallida yang merupakan penyebab penyakit sifilis. Kelompok bakteri. 4 kelompok utama bakteri berdasarkan fenotipik. Kelompok 1. Eubacteria gram negatif yang memiliki dinding sel. Kelompok ini merupakan prokariot yang memiliki suatu profil dinding sel tipe gram negatif kompleks yang terdiri dari satu membran luar dan satu membran dalam. Lapisan peptidoglikan yang tipis yang mengandung asam muramat yang terdapat pada semua peptidoglikan, tapi sejumlah organisme tidak memiliki bagian ini pada dinding selnya. Kelompok 2, Eubacteria gram positif yang memiliki dinding sel. Kelompok ini merupakan prokariot dengan profil dinding sel tipe gram positif, umumnya bereaksi terhadap warna gram tetapi tidak selalu positif. Sel berbentuk bola, batang, atau filamen. Batang dan filamen mungkin tidak bercabang, tetapi beberapa memperlihatkan adanya percabangan. Kelompok 3, Eubacteria tanpa dinding sel. Kelompok ini merupakan prokariot yang tidak memiliki dinding sel, biasa disebut Mycoplasma dan termasuk kelas Mollicutes, dan tidak mensintesis bahan baku prekursor peptidoglikan. Kelompok 4, Archaebacteria. Archaebacteria merupakan mikroba utama dalam lingkungan terestrial dan akuatik, hidup dalam lingkungan anaerobik, dalam kadar garam tinggi atau air panas, dan dalam lingkungan yang terkena panas bumi, serta beberapa terdapat sebagai simbion saluran pencernaan hewan. Selanjutnya, reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri atau perkembangbiakan bakteri terbagi dua, yaitu secara seksual atau preseksual dan aseksual, di mana untuk seksual terbagi tiga, yaitu yang pertama ada transformasi, transduksi, dan konjugulasi. Untuk transformasi merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari lingkungan sekitarnya. Permukaan sel bakteri memiliki protein yang dapat mengenali DNA dari jenis yang masih berkerabat, kemudian mentransport DNA tersebut masuk ke dalam sel. Di dalam sel, DNA yang asing tersebut akan menyatu dengan DNA inang dan menyebabkan perubahan pada struktur DNA awal. Perubahan struktur DNA ini akan menyebabkan perubahan sifat bakteri tersebut. Selanjutnya, transduksi. Transduksi merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteriofag yang menginfeksinya. Bakteriofag merupakan virus yang menyerang bakteri. Virus ini akan menyerang dengan cara menyuntikkan materi genetik ke dalam sel bakteri. Dalam kasus transduksi, virus menyuntikkan DNA virus juga menyuntikkan DNA bakteri lain yang diperoleh setelah virus tersebut berkembang dalam sel bakteri lain. DNA asing yang disuntikkan
tersebut akan menyatu dengan DNA bakteri dan menyebabkan terjadinya rekombinasi genetik. Selanjutnya, konjugasi. Konjugasi merupakan proses transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri yang lain. Jadi konsepnya adalah satu bakteri memberikan DNA sedangkan bakteri lainnya menerima DNA. Transfer DNA tersebut terjadi melalui terbentuknya jembatan antara dua bakteri yang disebut dengan pilus. Reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual disebut juga dengan reproduksi vegetatif, yaitu tidak kawin. Terjadi dengan 3 cara, yaitu pertama, pembelahan binar melintang, pertumbuhan tunas, dan fragmentasi. Pembelahan binar melintang. Proses ini paling umum dijumpai pada kebanyakan bakteri. Pembelahan binar melintang adalah suatu proses reproduksi aseksual setelah permukaan dinding sel melintang, maka sebuah sel tunggal membelah menjadi 2 sel. Masing-masing sel baru disebut sel anak. Pada proses pembelahan selnya, mengakibatkan terbentuknya 2 organisme baru. Pertumbuhan tunas. Untuk metode pertumbuhan tunas, pada sel bakteri reproduksi, dimulai dengan tumbuh dan berkembangnya sebuah tongkolan kecil pada salah satu ujung sel. Tunas ini mereplikasi genom, tumbuh membesar menjadi sel anakan, dan pada akhirnya memisahkan diri dari sel induknya untuk menjadi bakteri baru. Fragmentasi. Selama dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, bakteri umumnya akan melakukan reproduksi melalui metode fragmentasi, di mana protoplasma bakteri mengalami kompartementalisasi membentuk gonidia. Setelah kondisi lingkungan mulai menguntungkan, gonidia ini kemudian menjadi bakteri baru dengan replikasi genom pada setiap fragmennya. Berdasarkan cara mencari makan bakteri, maka bakteri terbagi menjadi bakteri heterotrof, bakteri autotrof, dan bakteri kemoautotrof. Yang pertama, bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof merupakan bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain. Bahan makanan berupa bahan organik yang ada di sekitarnya. Sebagian besar bakteri heterotrof tidak mengandung klorofil, sehingga tidak bisa memproduksi sendiri makanannya. Berdasarkan sumber makanannya, bakteri heterotrof dibagi menjadi 2, yaitu bakteri parasit dan bakteri saprofit. Bakteri parasit mendapatkan makanannya dari organisme yang ditumpanginya, seperti familia Spricoidaceae yang terdapat pada usus hewan moluska bercakang 2. Kemudian, bakteri saprofit mendapatkan makanan dari sisa-sisa organisme yang telah mati dengan cara mengurai dan mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik melalui proses fermentasi dan respirasi. Proses penguraian ini umumnya menghasilkan gas metana, karbon dioksida, asam sulfur, nitrogen, hidrogen, maupun nitrat. Contoh bakteri saprofit ini ialah T-Bacillus denitrificans. Kemudian, Clostridium sporaceus. Selanjutnya, Desulfoviric desulfurisans. Bakteri autotrof. Bakteri autotrof dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik dengan melakukan proses pengubahan. Berdasarkan cara melakukan proses pengubahan senyawa anorganik, bakteri ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof adalah bakteri yang membuat makanannya dengan bantuan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Yang tergolong bakteri autotrof adalah bakteri hijau yang memiliki pigmen hijau yang disebut dengan bakteri aklorofil dan bakteri oviridin, dan bakteri ungu yang memiliki pigmen kuning, merah, dan ungu atau yang disebut dengan bakteri
O. purpurin.